Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Olivia dengan NIM 11122000110. Perkenalkan, nama saya Dadia Pertiwi dengan NIM 11122000113. Perkenalkan, nama saya Purnama Putri dengan NIM 11122000113. Kami dari Prodi Administrasi Negara. Video ini dibuat untuk mengajukan tugas UTS mata kuliah Administrasi Pertanahan. Administrasi pertanahan adalah serangkaian proses kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan informasi mengenai tanah, termasuk hak kepemilikan, penggunaan, batas, dan nilai tanah. Tujuan utama administrasi pertanahan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam pemanfaatan serta penguasaan tanah. Administrasi pertanahan mencakup beberapa aspek antara lain pendaftaran tanah, yaitu mencatat dan mengesahkan hak atas tanah. Yang kedua, pengukuran dan pemetaan, yaitu menentukan batas dan lokasi bidang tanah. Lalu selanjutnya, pengelolaan informasi pertanahan, yaitu menyimpan dan mengelola data pertanahan dalam sistem informasi, misalnya sistem komputerisasi di Badan Pertanahan Nasional. Perencanaan dan penggunaan tanah, yaitu mengatur penggunaan tanah agar sesuai dengan peruntukan dan rencana tata ruang. Pengaturan dan kewajiban, menjelaskan siapa yang memiliki hak atas tanah dan bagaimana hak tersebut bisa dipindahkan atau dibatasi. Dalam konteks Indonesia, administrasi pertanahan dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Komponen yang harus diperhatikan yang pertama yaitu pendaftaran tanah, merupakan proses hukum dan administratif untuk mencatat data mengenai bidang tanah beserta pemilik atau pemegang hak atas tanah tersebut. Tujuannya yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah, menyediakan informasi yang valid tentang status tanah, dan kegiatan dalam pendaftaran tanah yaitu meliputi pengumpulan data fisik, lokasi, batas, dan luas tanah melalui pengukuran dan pemetaan. Pengumpulan data yuridis yaitu informasi kepemilikan dan status hak, misalnya hak milik HGB, HGU, ataupun hak pakai. Pengumpulan data tanah untuk masa sanggah, penerbitan buku tanah, dan surat ukur. Yang kedua yaitu sertifikasi tanah. Sertifikasi adalah proses lanjutan dari pendaftaran tanah, yaitu pemberian sertifikat sebagai bukti hukum atas hak tanah. Sertifikat tanah memuat identitas pemilik atau pemegang hak, jenis hak atas tanah yaitu hak milik atau HGU, HGB, hak pakai, dan lain-lain, letak batas dan luas bidang tanah, informasi lainnya sesuai ketentuan. Fungsinya yaitu menjadi alat bukti sah kepemilikan tanah di mata hukum, digunakan dalam transaksi jual beli bangunan, warisan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sistem informasi pertanahan. Sistem informasi pertanahan atau SIP adalah teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyajikan data pertanahan secara digital dan terintegrasi. Komponen sistem ini berbasis data tanah yaitu mencakup data spasial atau peta dan data tekstual atau status hukum. Akses publik yaitu melalui layanan online seperti Sentuh Tanahku atau situs resmi BPN. Integrasi data antar lembaga yaitu dengan instansi perpajakan, perbankan, pemerintahan daerah, dan lembaga keuangan. Tujuannya yaitu mempermudah pelayanan pertahanan secara cepat dan transparan, mengurangi sengketa tanah akibat data yang tidak sinkron, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih berbasis digitalisasi. Berikut penjelasan mengenai hak atas tanah di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria UUPA nomor 5 tahun 1960, khususnya terkait yang pertama hak milik. Hak milik adalah hak atas tanah yang paling kuat dan penuh. Ini merupakan satu-satunya hak yang bersifat permanen dan dapat diwariskan. Ciri-cirinya berlaku tanpa batas waktu, hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dapat dijadikan agunan atau diwariskan, dapat dialihkan, dijual, dihibahkan, dan lain-lain. Contoh penggunaan: rumah tinggal, kebun pribadi, sawah, keluarga. Yang kedua, hak guna usaha atau HGU. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah pertanian, perkebunan, atau perikanan di atas tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Ciri-cirinya jangka waktu 25 tahun, dapat diperpanjang sampai 35 tahun, diberikan kepada WNI atau Badan Hukum Indonesia.
Tidak berlaku untuk tanah pemukiman atau perdagangan. Cocok untuk perusahaan perkebunan, peternakan, kehutanan skala besar. Yang ketiga, hak guna bangunan atau HGB. HGB adalah hak untuk menghadirkan dan memiliki bangunan di atas tanah negara atau tanah milik orang lain dalam jangka waktu tertentu. Ciri-cirinya jangka waktu 30 tahun dapat diperpanjang sampai 20 tahun. Diberikan kepada WNI atau Badan Hukum Indonesia. Bangunan bisa dijual, disewakan, atau digunakan, tetapi tanah tetap milik negara atau pihak pemberi. Cocok untuk apartemen, rumah, toko, gedung, kantor. Yang keempat, hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang bukan miliknya dengan izin atau berdasarkan perjanjian. Ciri-cirinya bisa diberikan kepada WNI, badan hukum, orang asing yang tinggal di Indonesia, dan instansi asing. Jangka waktunya maksimal 25 tahun, dapat diperpanjang, tidak sekuat hak milik atau HGB. Cocok untuk kedutaan, tempat ibadah, fasilitas umum. Yang kelima, lembaga-lembaga pertanahan di Indonesia beserta kewenangannya dalam pengelolaan administrasi pertanahan. Yang pertama, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kewenangan merumuskan dan melaksanakan kebijakan pertanahan nasional, mendaftarkan tanah dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah, melakukan pengukuran, pemetaan, dan penetapan batas tanah, menyusun dan mengelola sistem informasi pertanahan, menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan, mengatur dan mengawasi peralihan hak atas tanah. Yang kedua, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Kewenangan membuat akta autentik terkait peralihan hak atas tanah, jual, beli, hibah, waris, tukar-menukar, dan lain-lain. Melaporkan akta ke kantor pertanahan untuk proses balik nama. Bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan BPN dalam aspek hukum pertanahan. Yang ketiga, pemerintah daerah atau Pemda melalui Dinas Pertanahan, Dinas Tata Ruang, atau Dinas Perizinan. Kewenangan mengatur dan mengawasi penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah RT atau RW, memberikan izin pemanfaatan tanah seperti IMB atau izin mendirikan bangunan, izin lokasi, dan izin peruntukan tanah, mengelola tanah aset daerah dan kawasan strategis. Reforma agraria adalah kebijakan yang bertujuan untuk menata kembali struktur penguasaan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil dan berkelanjutan, khususnya untuk masyarakat kecil dan petani. Dua komponen utama reforma agraria. Yang pertama, redistribusi tanah, memberikan tanah kepada masyarakat yang tidak atau belum memiliki tanah seperti petani, gurem, atau masyarakat adat. Tanah yang didistribusikan bisa berasal dari tanah negara tidak dimanfaatkan, tanah hasil konflik atau sengketa yang telah diselesaikan, tanah ex-HGU yang tidak diperpanjang. Yang kedua, legalitas, akses, dan kepastian hukum melalui pendaftaran dan sertifikasi tanah agar masyarakat memiliki bukti hukum atas tanah yang mereka kelola, menjamin keamanan bertani dan bermukim, serta membuka akses terhadap kredit atau bantuan usaha. Yang ketiga, keadilan akses terhadap tanah. Keadilan akses berprinsip bahwa setiap warga negara, terutama kelompok rentan dan miskin, memiliki hak dan peluang yang adil untuk memiliki atau menguasai tanah, menggunakan tanah untuk penghidupan dan kehidupan yang layak, mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Masalah ketimpangan akses tanah sebagai besar tanah produktif dikuasai oleh segelintir pihak korporasi besar. Banyak petani yang tidak memiliki tanah atau hanya menggarap lahan tanpa kepastian hukum. Konflik agraria yang merugikan masyarakat adat, nelayan, petani, dan perempuan. Tujuan reforma agraria dalam mewujudkan keadilan akses tanah, mengurangi ketimpangan dan pemilikan dan penguasaan tanah, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat adat, memberdayakan masyarakat melalui kepastian hukum dan akses terhadap sumber daya produktif, menyelesaikan konflik agraria secara adil dan damai. Contoh nyata di Indonesia yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematif Lengkap atau PTSL, redistribusi tanah ex-HGU di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Masalah pertanahan adalah berbagai personal yang timbul dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan hukum, etika sosial, atau keadilan. Bentuk-bentuk masalah pertanahan, ketimbangan, penguasaan tanah. Sebagian besar tanah dikuasai oleh korporasi besar, sementara petani atau masyarakat kecil sulit mengakses tanah. Tanah terlantar atau tidak dimanfaatkan. Banyak tanah HGU atau HGB tidak digunakan sesuai izin, namun tidak dikembalikan ke negara. Tumpang tindih klaim. Satu bidang tanah diklaim oleh beberapa pihak karena ketidaksinkronan data administrasi, misalnya antara BPN dan Pemda. Ahli fungsi lahan tanpa izin. Tanah pertanian produktif berubah jadi perumahan, industri, atau tambang tanpa perencanaan yang benar. Tanah masyarakat adat tidak diakui negara. Tanah ulayat milik adat seringkali tidak terdaftar secara resmi sehingga rawan diambil alih. Sengketa tanah adalah konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak batas atau status tanah tertentu. Jenis-jenis sengketa tanah. Sengketa batas tanah, perbedaan penafsiran batas fisik antar tetangga. Sengketa warisan tanah, klaim hak atas tanah dalam satu keluarga yang tidak diselesaikan secara hukum. Sengketa akibat jual beli ganda, tanah dijual ke lebih dari satu pihak. Sengketa antara masyarakat dan perusahaan, penggusuran, perampasan atau penguasaan lahan tanpa persetujuan warga. Contohnya kasus sengketa agraria di Jawa Barat. Tanah bekas HGU milik PTPN tak kunjung dikembalikan ke negara setelah masa izin habis, padahal masyarakat setempat ingin menggunakan lahan itu untuk bertani. Peran tanah merupakan sumber daya vital yang tidak dapat diperbarui dan sangat berperan dalam semua aspek pembangunan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia, tanah memiliki peran sebagai berikut. 1. Sebagai sarana produksi tanah digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sumber penghidupan jutaan petani. Pertambangan dan energi karena banyak sumber daya alam berada di dalam atau di atas tanah. Industri dan pariwisata yang memerlukan kawasan tertentu sebagai lokasi usaha. 2. Sebagai akses ekonomi, tanah yang memiliki status hukum jelas dapat menjadi jaminan kredit dan mendorong investasi. Nilai tanah meningkat seiring pembangunan, menjadikan aset strategis bagi pelaku usaha dan masyarakat. 3. Sebagai basis infrastruktur pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, fasilitas umum, dan perumahan, semua memerlukan pengadaan dan pengelolaan tanah yang tertib. Tanah menjadi kunci dalam proyek strategis nasional PSN seperti jalan tol, bendungan, atau kawasan industri. 4. Sebagai faktor keadilan sosial, distribusi, dan akses yang adil terhadap tanah, mendukung pemerataan ekonomi melalui reforma agraria. Tanah diberikan kepada masyarakat miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya. 5. Sebagai penyangga lingkungan, tanah mendukung fungsi ekologis seperti sarapan air, pengendalian banjir, dan pelestarian hutan. Penggunaan tanah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, banjir, longsor, dan degradasi lahan.